Nama saya Scotty Wisely. Saya sudah belajar budaya daerah pegunungan selama 25 tahun, tapi saya masih rasa saya hanya mengerti sampai 1 senti ke dalam, dan masih banyak hal yang saya kurang tahu, bingung. Tapi saya tetap akan belajar karena saya ingin sekali bantu. Bangsa Papua tidak akan habis, tetapi akan berhasil, akan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa lain. Minggu ini saya ada baca salah satu buku mengenai otak dan pendidikan. Dan buku ini memang itu khusus untuk anak-anak miskin terbelakang di Amerika, dan kenapa mereka jauh di belakang anak-anak dari keluarga kaya. Dan saya lihat banyak hal yang juga sama di Papua. Jadi saya aplikasikan apa yang saya sedang belajar dalam buku kepada sekolah Opanggen, dan kami punya konteks di sini. Dan saya menyesal saya tidak tahu ini 20 tahun yang lalu, tapi itu proses kami belajar. Dan kadang-kadang lampu menyala dan kami dapat ide baru dan meningkatkan kualitas dalam pelayanan kami. Tapi sebelum saya bicara mengenai buku yang tadi, saya mau bahas mengenai penulis ini, Jared Diamond. Buku ini namanya Collapse. Itu kenapa bangsa di dalam sejarah dunia ini, kenapa ada bangsa-bangsa yang habis dan kenapa ada bangsa-bangsa yang berhasil. Tetapi dia ada menulis satu buku lain, 2 kali lipat tebal ini, dan namanya Guns, Germs, and Steel. Dan dalam buku itu, sangat tertarik karena pada saat saya mulai baca pasal pertama, dia bilang saya ada di Pulau Nugini dan saya ada jalan di pantai dengan satu teman saya, orang asli dari situ. Dan laki-laki itu tanya saya, kenapa Jared punya budaya dan bangsa sudah bisa ciptakan pesawat, roket, tustel, jam tangan, sampai juga ada roket yang bawa manusia ke bulan dan sudah injak itu dan kembali. Padahal budaya Papua kami belum pernah buat apa-apa. Masih tinggal di zaman batu. Dan ini memang tahun 70-an pada waktu teman ada tanya dia. Nah, Jared Diamond ini sudah keliling Papua, Papua New Guinea, dan sebelah sini pada waktu istri saya dibesarkan dalam pulau kecil di dekat Kaimana nama Tota. Dia sudah pernah datang di situ dan kunjungi mereka di kampung kecil mereka. Tapi dia orang sangat hebat. Dan dalam buku dia ada hal yang saya setuju, ada hal yang saya tidak terlalu setuju, tapi saya pikir dia sangat pintar dan dia memberi masukan yang kami harus mendengar. Dalam buku pertama itu, Guns, Germs, and Steel, yang tebal, dia pakai 600 halaman untuk coba jawab teman ini punya pertanyaan. Kenapa budaya Papua tertinggal dalam zaman batu sambil budaya-budaya lain, bangsa-bangsa lain ada maju. Tapi saya mau fokus ke pendidikan. Kenapa orang Papua ada susah maju dalam bagian pendidikan, sambil orang lain bisa maju cepat. Now, ini hal yang sensitif, harap tidak tersinggung. Tapi tolong mendengar saja dan menilai, menimbang. Yang benar terima, yang salah buang saja. Seperti tadi saya bilang, ada dari Jared Diamond yang saya tidak setujui, tapi saya tidak harus ancam dia atau menjelekkan dia. Kita hanya Tuhan tahu semua. Kita yang lain masih mencari. Tetapi tahun 2007 anak saya perlu masuk sekolah, dan saya lihat sekolah-sekolah di sekitar kami tidak mungkin saya akan
masukkan anak saya. Jadi kami buat keputusan untuk buka playgroup PAUD dan TK untuk anak dua, Walker dan Arwen. Mereka masih umur 5 dan 4 tahun. Dan mereka masuk, kami terima 15 teman mereka, anak-anak kampung ini, semua orang Lani, ada satu dari Sulawesi, tetapi selain dia semua dari suku Lani, kampung Bukendini. Nah, mereka sudah sekolah sama-sama sampai tahun lalu, bulan Mei. Anak pertama saya, Walker, dia tamat, selesai SMA. Sama-sama dengan dia punya teman kelas dari PAUD, dari TK. Baru bulan Mei ini anak perempuan saya akan tamat. Now, mereka sejak TK PAUD sampai kelas 3 SMA, sekolah sama-sama. Ada guru sama, kursi sama, meja sama, buku sama, kurikulum sama. So, matematika, sains, bahasa Indonesia, ya semua PKN, mereka di kelas sama, guru yang sama. Mereka setiap sore main sama-sama di halaman, tapi mereka main di halaman saya. Dan di halaman saya itu beda. Saya tidak biarkan anak saya untuk pergi dan ikut teman-teman ke rumah-rumah mereka atau main di tempat mana saya tidak ada. Nah, saya akan jelaskan sedikit kenapa saya begitu. Critical thinking. Kami akan mulai with Jared Diamond. Sebelum itu saya jelaskan mengenai buku. Ada ibu ini, orang kulit hitam dari Amerika, yang ada S3, dia belajar otak dan pendidikan. Jadi kami juga akan sambung dia dan Jared Diamond punya pikiran dengan pengalaman anak saya dan sekolah Opanggen di sini. Tetapi saya mau tambah satu lagi. Ada orang nama Malcolm Gladwell. Malcolm Gladwell dia orang Jamaica. Ya seperti Bob Marley di situ. Orang ini masuk jurusan akademik dan dia sangat pintar dan dia menulis banyak buku. Dia dosen, dia orang terkenal. Tetapi salah satu prinsip yang dia mengajar lewat buku dia itu prinsip 10.000 jam. Dan dalam prinsip ini untuk menjadi profesional, orang harus melatih dengan fokus selama 10.000 jam. Dan ini kalau lihat Messi dan Ronaldo, mereka hebat kenapa? Karena mereka melatih dengan fokus selama 10.000 jam. Mereka mulai pada waktu mereka umur 45 tahun, baru mereka menjadi profesional pada waktu mereka umur 17-18. Karena dalam 10 tahun, kalau orang bisa melatih 4-5 jam sehari dengan fokus, dengan pelatih, dengan pelajaran, dia bisa menjadi profesional. Aturan 10.000 jam, kalau kami lihat ada yang bangsa dan budaya yang fokus ke bola kaki dan itu sangat penting dan mereka menjadi paling terkenal di dunia sekarang di bagian itu. Ada yang fokus ke kesehatan, obat-obat dan lain-lain. Ada yang fokus sebagai petani yang terbaik di dunia. Tapi kalau kami lihat sejarah Papua, fokus selama ratusan atau ribuan tahun adalah balas dendam dan perang. Dan dua fokus itu sangat kurang produktif untuk bangsa Papua. Karena hobi tersuka atau kegiatan yang dapat paling banyak fokus itu menghabiskan bangsa dan menghabiskan orang yang paling produktif dalam manusia atau bangsa itu. Umur laki-laki umur 17 sampai 35 tahun, mereka yang biasanya dibunuh dalam perang yang ada di sini. Tetapi juga orang selalu harus mengungsi, harus lari, honai-honai, dibakar, babi dibunuh, kebun dihancurkan, dan orang tidak bisa bangun apa-apa dalam perang. Perang menghabiskan, menghancurkan, membakar, membunuh semua. Jadi kalau hobi tersuka dan fokus 10.000 jam ada ke bunuh dan balas,
memang jawaban untuk Jared Diamond punya teman di pantai, salah satu ada di situ. Now, ada satu fokus lagi yang saya mau utamakan di sini, dan itu saya lihat sekarang mungkin fokus ke perang dan balas dendam sudah dikurangi cukup luar biasa, tetapi fokus yang saya lihat yang paling menghabiskan orang Papua punya harapan untuk masa depan, lebih khususnya di pendidikan, adalah fokus kepada ketakutan. Orang Papua suka sekali takut. Now, pasti tidak mau dengar ini dan mungkin bisa sedikit tersinggung. Tapi tolong mendengar saya dulu sebelum lempar saya.